What can I do for you? My name is Melati. I'm Yunus' nephew. And What can I do for you? well, actually this is my house. And I want it back. What? Yeah, hello. Oh, hi, Frank. How are you? Fine. Just fine. So, what can I do for you? Mr. Yunus, your nephew just came here. Huh? You mean my niece? Namanya Melati. Please, Frank, can I talk to her? Sorry, dia sudah pergi. Okay. Thank you for calling. I will take care of this matter. Don't worry. Bye. Oh, jadi Bapak akan tinggal di sini selama 1 bulan? Saya tinggal di Hotel Pasifik. Oh, bagus kalau begitu. Jangan khawatir. Sekarang saya akan memberikan servis yang terbaik selama Bapak tinggal di sini. Saya dengar koleksi wanitanya di klub malam cerik cantik ya. Tentu saja. Saya akan memberikan yang terbaik kepada Bapak, khususnya seperti klien Bapak ini yang paling istimewa. Tapi Anda tahu kan selera saya tidak mau ambil risiko. Saya mau yang fresh. Oh, itu bisa diatur. Pasti saya akan carikan. Mana mungkin saya mengecewakan partner bisnis saya sejak lama. Bagus. Saya harapkan Anda tidak mengecewakan saya. Siapa barusan, Pak? Om Robi, mau kemana kamu? Mau jemput Sandra. Loh, memangnya kemana istrimu? Bukannya mempersiapkan untuk pergi ke Bali, malah pergi melulu. Dia kan di rumah orang tuanya, Pak. Rumah Yunus. Di, mudah-mudahan kepergian kita ke Bali ini bisa membawa hasil buat Papa. Kamu tahu kan, Di, bisnis Papa lagi mandek. Saya pergi dulu, Bang. Mama nggak tahu apa salah Mama, Sandra. Kenapa selalu di rumah ini Mama selalu dipersalahkan sih? Padahal sebelum dia pergi, dia maki-maki Mama dengan kata-kata kasar. Mama nggak mengusir dia, Sandra. Mau telepon siapa kamu? Alex. Dia pasti tahu di mana Mela, Ma. Halo, bisa bicara dengan Pak Alex? Sandra. Alex. Alex, Mela nggak ada di rumah, Lex. Kemana dia pergi? Sandra, kamu tenang dulu ya. Kamu jangan panik, San. Kamu tenang ya. Biar aku yang cari dia. Ya, kamu tunggu kabar dari aku ya. Kenapa kamu nggak pernah mengizinkan saya untuk menjagamu, Mel?
Udah nabrak masih nyalain orang lain lagi. Tapi mobil kita yang rusak. Udah nggak apa-apa, kan di asuransi. Saya benar-benar minta maaf. Poppy. Saya sudah tahu. Ya, tapi kan saya belum tahu nama kamu. Motornya udah beres kok. Kamu mau lihat? Enggak. Saya marah karena kamu bohongin saya. Kamu kan udah janji, kamu akan tinggalin minuman keras. Tapi coba, tuh, kamu cium bau mulut kamu kayak apa? Rick, kalau kamu masih kayak begini terus, kamu gak perlu lagi bohongin saya. Non, ada telepon, Non. Bilang saya nggak ada, Bi. Tapi katanya penting tuh, Non. Alah, paling-paling juga dari Ricky kan? Bukan, katanya dari rumah sakit tuh. Rumah sakit? Iya. Tante, apa kabar Tante? Baik. Om, Nak Popi, Om senang Nak Popi mau datang kemari. Om minta maaf ya, kalau selama ini telah membuat perasaan Nak Popi tersinggung. Dan menghalang-halangi hubungan kalian. gimana keadaan Ricky Tante? Tante mau minta tolong karena tante pikir cuma Nak Popi yang bisa mengembalikan semangat hidup Ricky. Dan tante juga yakin cuma Nak Popi yang bisa menjauhkannya dari obat-obatan itu. Dia selama ini tidak mau bicara dengan siapapun. Mungkin kalau dengan Nak Popi, dia mau bicara. Nah, silakan. Makasih Om. Terus, nggak usah. Biar mereka berdua aja. Sampai kapan kamu menyiksa diri kamu kayak gini? Kamu nggak sadar kalau saya juga ikut tersiksa ngeliat kamu kayak gini. Rick, kalau sampai terjadi apa-apa sama kamu pikir saya bisa bertahan? Saya juga butuh kamu, Rick. Saya sayang sama kamu. Tapi gimana kamu bisa menyayangin saya kalau kamu sendiri nggak sayang sama diri kamu? Maafkan saya. Saya bingung. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ya kamu harus hadapi kenyataan. Kamu jangan lagi, Rick. Kamu jangan tinggalin saya lagi. Kita hadapin semuanya sama-sama. Ya? Kamu mau kan?
Iya, Alex. Silakan masuk. Nggak usah, Rick. Makasih. Saya di sini aja. Bagaimana kabarnya Melati? Justru itu, Rick. Saya kesini mau menanyakan tentang Melati. Saya sudah lama sekali tidak bertemu dia. Sejak dia berhenti kerja. Terakhir, saya ketemu dia di perpustakaan. Jadi, dalam beberapa hari terakhir ini kamu nggak pernah ketemu dia? Dalam beberapa minggu terakhir ini, hidup saya agak berantakan. Saya sendiri baru kembali dari rumah sakit. Maaf ya, Rick. Saya nggak tahu soal itu. Mungkin kehadiran saya mengganggu kamu. Enggak. Pasti kamu masih perlu istirahat. Nggak apa-apa, Lex. Sebenarnya ada apa dengan Melati? Dia pergi dari rumah, Rick. Dan sampai sekarang masih belum ada yang tahu di mana dia berada. Maksud kamu, dia kabur? Rick, kalau misalnya kamu ketemu dia, tolong langsung kasih tahu saya. Tentu Lex. Ini kartu nama saya. Kalau memang kamu ketemu dia, tolong langsung hubungi saya di handphone. Nomor telepon rumah, kantor, ada di situ semua. Tapi kamu langsung hubungi saya di handphone aja, ya, Rick. Cepat sembuh ya. Terima kasih, Lex. Oke, saya jalan dulu. Iya. Sebelumnya saya ucapkan makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih. Mel, kamu tuh repot-repot ngebeliin aku makan siang segala. Aku udah numpang gratis di sini, jadi nggak ada salahnya kan kalau aku traktir kamu makan? Mel, kayaknya keluarga kamu pasti bingung deh cariin kamu. Dari mana kamu tahu mereka mencari aku? Kamu memang nggak pernah cerita sih sama saya. Cuma saya lihat dari gerak-gerik kamu kayak orang kebingungan. Ya entah ribut sama pacar, suami, atau orang tua. Ya kan? Mungkin mereka cari aku tapi kalau aku memberitahukan aku ada di mana, mereka pasti akan maksa aku untuk kembali. Dan aku nggak mau kembali ke rumah itu lagi. Kalau menurut aku, Mel, kalau nggak gini aja, kamu beritahu mereka bahwa kamu keadaannya baik-baik aja. Tapi kamu nggak usah kasih tahu mereka bahwa kamu tinggal di mana sekarang. Gimana, Mel? Kamu setuju usul saya? Sayang, nih makan. Kamu kenapa sih? Rick, kamu benar-benar sembuh kan? Iya. Kok kamu kelihatan gini sih? Mungkin haus. Rick, kamu nggak apa-apa kan? Saya ke kamar kecil dulu ya.
Terima kasih. Om sangat menghargai bantuanmu. Oke, sama-sama. Siapa, Pak? Alex. Ngapain dia telepon ke sini? Cuma mau ngasih tahu bahwa dia turut mencari Mela. Untuk apa dicari, Pak? Orangnya mau pergi sendiri. Kalau diculik, nah itu baru perlu dicari. Ma, saya cuma mau memastikan keadaannya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak itu, sayalah yang merasa bersalah terhadap almarhum adik saya. Bersalah? Seharusnya dia yang merasa bersalah pada kita, Pak. Gara-gara dia kan Sandra diperas oleh mertuanya. Mama kan yang dulu ingin dia kawin sama Andi. Mama terpaksa setuju. Sandra emang ada pilihan lain. Sejak si Melati merebut Alex. Selalu orang lain yang Mama salahkan. Pak, semua ini kenyataan. Pokoknya sekalipun anak itu ditemukan, Mama tidak setuju untuk dia tinggal di rumah ini lagi. Anak deh sayang. Mau coba nggak? Loh, kamu kok kuenya nggak dimakan sih? Ricky. Ya. Ada apa lagi sih? Dari tadi kamu diem aja. Bertengkar lagi sama bapak kamu. Enggak ada apa-apa. Jadi apa dong? Enggak ada apa-apa. Percuma kamu nemenin saya di sini. Kalau pikiran kamu lagi di tempat lain. Kamu lagi mikirin apa sih? Enggak apa-apa. Kamu mau tahu? Sekarang saya baru ingat. Saya ada janji sama papa. Ada janji sama papa kamu? Iya. Dan sebaiknya kamu saya antar pulang sekarang. Ayo. Rick, kamu yakin gak apa-apa? Enggak, saya nggak apa-apa. Sayang, kamu udah janjikan. Kamu akan ceritakan semuanya sama saya. Iya. Saya akan cerita kalau ada apa-apa sama kamu. Sekarang kamu harus percaya sama saya. Kamu percaya kan? Percaya kan sama saya sekarang? Ayo kita pulang. Gua tahu lo pasti datang. Ada lagi nggak? Gua gak bisa nih. Ade, mau berapa? Gua adain buat lo. Lo cobain dulu nih. Gua kasih. Gua sih sama temen nggak pernah perhitungan. Ricky sudah pulang, Ma? Setauku dia mau ketemu orang tuanya Poppy. Ya, Bapak harap Poppy bisa mengembalikan Ricky ke jalan yang benar. Apa dia masih merokok? Setauku sih di rumah dia sudah tidak merokok lagi, Pak. Minum? Papa harus belajar mempercayai orang. Jangan bawaannya curiga melulu. Ricky butuh kepercayaan diri dan kita harus menganggapnya seperti orang dewasa, bukan anak kecil lagi. Itu Papa tahu, karena dia anak Papa. Kalau hanya dilihat dari usia, Ricky memang bukan anak kecil lagi. Tapi itu loh, kelakuannya masih saja seperti anak bayi. Lagi pula Papa tahu, tidak mudah melepaskan diri dari kecanduan obat. Sudahlah, Pak. Ayo kita makan. Baik.
Bangun, Rik. Bangun. Bangun nih. Ada apa sih? Bangun, gue begini. Ya udah, lu pergi aja sana. Gue di sini. Ah, nggak bisa. Gila lo. Gue nggak mau kejadian kayak kemarin. Udah barang-barang gue pada habis. Gue harus nganterin lo ke rumah sakit segala lagi. Gue janji deh, nggak akan kayak kemarin lagi. Waktu itu kan, gue sedang kalut. Sekarang, gue butuh istirahat. Sebentar aja. Nggak bisa lah. Gila lo. Gue nggak mau kejadian kayak kemarin lagi. Gila. Untung orang tua lo nggak nyap-nyap. Coba kalau dia lapor polisi. Habis gue. Lo ngerti lah. Sorry nih gue. Buka jaketmu. Bapak bilang buka jaketmu. Mereka. Sini. Teganya kamu membohongi mamamu. Sudah Papa duga, kamu belum bisa menghilangkan kebiasaan buruk ini. Ricky, kamu butuh pertolongan. Papa akan ngantar kamu ke dokter supaya kamu bisa melepaskan diri dari ketergantungan narkotik. Masalahnya bukan narkotik, Pak. Yang ada di dalam sini, Pak. Apa maksudmu? Saya tidak tahu, Pak. Saya merasa tertekan. Saya bingung. Saya takut, Pak. Saya merasa takut setiap kali melihat Papa mengingatkan saya kepada kematian Lily, Pak. Saya tahu saya salah besar. Saya tahu. Kamu jangan merasa bersalah, Nak. Bukannya saya tidak berusaha, Pak Robi. Saya tetap berusaha untuk mencarikan teman kencan yang sesuai dengan selera Bapak. Tapi saya tahu selera Bapak itu kan close to perfection. Saya harapkan Anda betul-betul dapat menservis saya dengan baik. Sebab kalau saya kecewa, biasanya saya dapat berubah pikiran dan tentu batal mendanai kedua pap Anda. Udah ya? Pak Robi, halo? Selamat malam, Om. Malam. Sandra ada, Om? Saya Melati, sepupunya. Oh, Melati.
Iya, Melati. Masa Om lupa? Ayo, silakan duduk, Melati. Terima kasih. Apa kabar, Melati? Baik. Sandra ada, Om? Sandra. Sandra. Oh, Sandra kebetulan sedang makan malam bersama Andi. Tapi nggak lama kok. Sebentar lagi juga pulang. Bagaimana kalau Om buatkan minuman dulu? Nggak usah, Om. Terima kasih. Masa kamu udah jauh-jauh datang kemari nggak sugui apa-apa? Sambil nunggu Sandra kembali, oke? Selamat malam. Tolong kamar 312. Halo, Pak Robi. Oh. Sabar, Pak Robi. Iya, justru saya ada kabar baik untuk Pak Robi. Iya, saya sudah menemukan seorang gadis yang memang sesuai seperti apa yang Anda inginkan. Masih muda. Iya, kelihatan terpelajar. Dan of course cantik. Iya, bersih, Pak, bersih. Jangan khawatir. Bahkan saya sendiri rasanya ingin merasakan lebih dulu. Baik. Bagaimana kalau saya antar dia bersama saya ke sana sekarang? Oke. Iya, pasti. Hah. Nah, ini minumnya. Jadi ngerepotin ya, Om. Nggak apa-apa kok. Kebetulan pembantu Om sedang pulang kampung. Ayo, silakan diminum. Kamu kan pasti haus. Hah? Silakan. Maaf, Om. Saya nggak biasa minum soda. Sebaiknya saya permisi aja. Tolong sampaikan saja sama Sandra kalau saya datang kemari. Tunggu Melati. Kebetulan Om tahu mereka makan malam di mana. Sebentar ya, Om ambil jas dulu. Kamu nggak perlu khawatir. Tempat itu hanya sebuah restoran, bukan disko atau pub. Lagi pula kan sayang, kalau kamu udah jauh-jauh kemari. Nggak apa-apa kok, Om. Besok kan saya bisa telepon lagi. Begini Melati, Melati kan dengan Sandra sepupu. Dan Sandra kan sudah jadi anak Om. Jadi sekarang ini kita semua saudara. Iya kan? Kamu nggak perlu khawatir lagi. Oke, kita pergi sekarang. Kebetulan Om juga belum makan malam. Lapar nih. Yuk. Silakan Melati. Sandranya mana? Kok nggak kelihatan? Om ya?
close to perfection, Pak Robi. Robi. Melati, tunggu. Jangan Om kira saya bodoh, Om. Saya tahu maksud Om. Melati, tunggu. Anda coba mempermainkan saya. Sabar, Pak Robi. Pak Robi, tunggu sebentar. Pak Robi. Dari mana, Mel? Kamu di sini? Enggak, aku lagi libur kok. Mel, kamu kenapa sih? Aku nggak apa-apa. Cuma mikirin nasib Sandra. Sandra saudara kamu itu? Dia nggak tahu siapa sebenarnya keluarga suaminya. Memangnya kamu udah ketemu dia? Belum. Tapi aku harus segera ketemu dia. Aku harus memberitahukan sebelum semuanya terlambat.